Hi everyone, welcome to Ida Talks. Nah, kalau episode kemarin kita agak kasar ya mainnya ya, pukul-pukulan gitu. Nah, di episode yang kali ini kita mau mencoba sesuatu yang lebih manis nih. Nah, penasaran apa? Udah ada sama kita Jesslyn and Vere dari Pola Studio. Yeay! Wah, thank you banget loh Vel, sebelumnya sudah meluangkan waktu nih buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Idepreneurs di sini. Nah, tapi sekarang nggak cuma ngobrol-ngobrol doang, karena kita akan ada satu tutorial yang menarik nih. Kita bakal ngapain jadinya Vel hari ini? Kita bakal ngerangkai bunga di vas buat jadiin dia jadi centerpiece. Terus kali ini kita ngangkat tema Halloween, karena ini bulan Oktober ya. Iya. Oke, jadi kita mulai sekarang? Boleh. Yuk pakai apron dulu. Boleh. Pakai apron dulu, Biar nggak kotor bajunya. Oke, siap. Iya, oke, gue udah pakai apron nih teman-teman sekalian. Aku udah jadi florist sejati ya kayaknya ya. Nah, tadi kita udah cemplungin juga nih sponsnya. Jadi sponsnya tuh harus terendam air berapa lama sih? Harus terendam air sampai dia benar-benar tenggelam sepenuhnya ke dalam air itu. Jadi nggak boleh ditekan, nggak boleh dipaksa dituangin air air mengalir gitu, nggak boleh. Jadi emang harus air diam, terus kita taruh sampai dia benar-benar semuanya warna hijau gelap gitu. Oh, biar semua airnya nyerap gitu Iya, ya. itu tandanya kalau semua udah nyerap. I see. Mungkin sambil kita nunggu sponsnya kita sekalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalian tuh kenapa sih pengen membuka Pola Studio gitu? Kan kita tahu dong, lu orang sendiri pasti tahu lah, kompetitor banyak banget, and why you decided to open a florist gitu, to be a florist. Awalnya sih emang kayak mungkin klise, mungkin awalnya tuh hobi kayak gitu, suka. Tapi terus kita pun juga ngelihat kalau ada marketnya, setiap hari tuh kebutuhan bunga daily needs gitu tuh banyak, ada event juga, ada hadiah-hadiah gifting service juga dibutuhkan setiap harinya. Jadi kita ngeliat kenapa nggak bisnisin sekalian ini. Terus kita juga planning juga merambah juga sekalian ke event dekor gitu. I see. Tapi kalian tuh teman dari dulu atau gimana? Kuliah. Teman kuliah. Ketemunya di akhir semester. Oh, I see. Dan kebetulan emang bidangnya juga something to do with kayak estetikal ya, kayak mempercantik ruangan. Jadi kayak emang karena kita base design, jadi sebetulnya ya lumayan lah beda sekarang yang kita lakukan. Cuma kita suka masih sama lah base teorinya kayak color dan lain-lain itu. Dan ya udah, jadi kayak menurut kita ngelakuin bunga itu mempercantik ruangan itu juga sesuatu yang bikin happy sih ya aku. I see. Nah, tapi apa sih yang membedakan Pola sama bukan butik ya? Apa sih sebutnya? Florist lain. Kalau dari kita sih, menurut kita semua florist itu punya Trademark. pegangan apa sih style mereka masing-masing. Jadi ya gimana caranya kita tetap stay sama style kita terus gitu. Oke. Dan mungkin yang bikin menarik dari Pola itu kayak kita try to gain trust-nya dengan cara emang kita mau share keseharian kita gitu. Jadi melalui mungkin kalau yang lihat kita melalui platform IG kita itu udah tahu kayak kita emang arahnya kayak mau semua orang tahu kalau gimana prosesnya, gimana teamwork kita dan lain-lain. Jadi karena bunga itu kan personal banget ya, kayak semua orang bisa suka sama florist A tapi nggak suka sama florist B karena personal taste aja gitu sebetulnya. Jadi kita pengennya klien tuh kayak fully trust ke kita dengan cara kita tunjukin aja semuanya, kayak mau nanya apa silakan sih sebetulnya gitu. Kita very open. Tapi misalnya kalau harus dikategorikan dalam satu kategori gitu, Pola itu tuh lebih ke apa sih? Rustic, klasik atau gitu-gitu. Itu kayak awalnya adaptingnya dari Korean style sebetulnya. Cuma kalau dibilangin kayak kita tuh terus coba-coba terus tahunnya sampai kadang juga ngerasa kayak Korean style tapi di-tweak juga nih ala Pola kayak gitu. Dan kebanyakan menurut aku semua florist gitu ya. Jadi kayak mereka ngambil sesuatu misalnya garden style kayak gitu. Cuma terus nanti mereka kayak utak-atik sendiri sama taste mereka juga. Jadi kayak nggak bisa satu florist kayak satu style gitu, kadang sulit gitu. Kita pernah suka juga sama kayak Russian style gitu. Terus tiba-tiba Korea sama Russian kan beda banget kan. Ya udah, campur adukin aja sendiri, coba-coba sendiri, ulang lagi sendiri, belajar lagi yang lain sendiri gitu. I see. Gue mau jadi asisten. Oke.
foamnya sama vasnya dijadiin nih tuh tinggal dipotong. Gue bersih-bersih aja. Jadi dipotong sudut. Tapi dia di atas vasnya tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Karena kalau rata sama vasnya itu yang bikin kayak bantet kalau kita bilang gitu. Oh, tekniknya gitu ya, harus Ya. setengah di atas vas gitu ya. Ini gimana potongnya? Potongnya sudut-sudutnya aja. Sudut-sudutnya aja. Oke, kurang. Seru banget nih. Dulu tuh gue pernah ikut lomba merangkai bunga, guys. Masih Berarti udah nggak kaku nih cerita. Iya. Udah kaku. Udah bisa lah nih. Di mana di Jakarta? Di sekolah gue dulu, ya ampun. Singapura. Biasa lah ya, kayak mereka mau keep the students to be very active. Kayak punya gue nggak sebagus kalian Nggak nih, tapi apa-apa. nggak apa-apa ya guys. Yang penting masuk. Kan nanti ketutupan anyway. Nah, Kurang dikit itu ideasnya adalah pokoknya ini semua harus masuk ke dalam. Oke, nah kita bersih-bersih. Dah. Oke, nah sekarang base-nya udah jadi, terus what's next nih? Jadi kita akan mulai dengan daun nantinya, terus nanti baru tambahin bunga-bunga. Karena kita hari ini mau ngerangkai kayak garden style, tapi versi musim gugur gitu. Jadi warna-warnanya lebih coklat ya, warna coklat, merah, dan lain-lain gitu. Jadi nanti ini anggaplah ini kalau misalnya kita bilang tuh biasanya anggap aja ini kanvasnya. Terus nanti kita kayak gambar pakai pensil dulu tuh pakai daun. Terus setelah itu baru kita warnain, dan warna itu pakai bunga kayak gitu. Oh, oke, siap. Jadi langsung aja kita ambil daunnya ya. Nah, Ini ini daunnya namanya maple leaves. Terus hari ini kita ada filler, fillernya cuma satu doang. Ini namanya Gem Story Orchid. Gem Story Orchid. I see. Biasa kalian beli-beli bunga-bunga ini di mana sih? Import kah atau masih lokal gitu? Ini ada supplier, beberapa supplier gitu. Emang supplier itu nurunin bunga import buat dijual ke florist-florist yang ada di sini. Jadi buat kita sendiri juga gampang cari daun-daun seperti ini. I see. Berarti ini nggak ada di Indo? Enggak. Oh, wow. dan ini benar-benar cuma datangnya pas Pas libur aja gitu. Jadi pas Oke. nanti kita lihat juga yang mana yang mawar lokal, yang mana yang mawar impor. Gitu. Oh gitu. Jadi pasti mungkin bagi kalian kayak pasti kan suka merasa apa sih kayak kenapa sih mahal gitu mungkin yang impor gitu. Nanti kita coba. Oke. Nah, kita coba pakai daun-daun ini. Jadi tadi kan aku bilang kalau misalnya si daun-daun ini itu tuh anggapnya pensilnya. Jadi kita harus patokin dulu kira-kira tingginya segimana, terus ke arahnya seperti apa. Jadi daunnya itu membantu kita untuk kayak ngisi. Jadi kalau nanti kita pas ngerangkai udah tahu oh nanti tingginya segini, lebarnya segini. Oke, kita coba ya. Siap. Jadi kita coba potong Potong apanya nih? batang Batangnya kecil. Oh, oke. Karena kita nggak bisa langsung sebesar ini. Iya. Aku sambil siapin bunga yang lain buat Siap. Nah, terus satu lagi tadi ini kelupaan kita harus ada yang namanya yang kayak muter-muter table ten ya. Nah, ini supaya kita bisa melihat rangkaian dari 360 derajat. Oke. Ini kalau ada yang kering gini berarti aku potong aja gitu ya? Ini ya boleh dipotong yang kayak gini. Cuma ini nggak usah dipakai. Tapi nggak layu loh ya, gitu. Kayak ini cuma emang. Iya, nggak layu sih, cuman agak. Ya ini potongannya. Oh, oke. Gunting tuh harus pakai gunting khusus nggak sih? Gunting bunga harus pakai gunting bunga. Oh. Terus dan make sure bedain kalau di studio gitu kayak gue bedain gunting bunga, gunting kita, gunting kertas kayak gitu. Kalau nggak rusak pasti. Oke. Cari di e-commerce gitu banyak Ada ya? banyak. Jadi gunting, oh ya sama satu lagi, kalau misalnya kita nanti gunting daun bunga itu untuk media vas floral foam seperti ini, kita harus potongnya miring aja, kayak diagonal. Nah, kayak gitu dengan potong miring berarti air yang bisa lebih banyak. Oh, oke. Begini ya guys, bukan Ya. Nah, terus permukaan yang buat nusuk ke medianya juga lebih tajam.
I see, biar lebih gampang juga ya masuk ke itunya. Oke, baik. Aku butuh potong Ada yang banyak. kita butuh ada yang panjang, kayak panjang banget. Nah kalau misalnya panjang, kita bisa lompotin aja bawahnya di belakang. Butuh yang panjang banget. Jadi ada yang tinggi, nanti ada yang pendek. I see. Nah, apa lu lagi apa ya? Mengarahkan lah nanti bunganya bakal gimana? Iya. Hmm. Nah, ini semua pendek nih. Coba jadi yang agak panjang. Nah, kayak gini, kayak dari sini jadi potong nih. Jadi nanti kita bisa pakai arahan ininya. Oh, jadi ini aku potong aja gitu maksudnya Yang bagian bagian sini. bagian ini yang ada kuku ini. Mohon maaf ya. Ini. Ya, gitu. Nah, Oh, oke. Wow, agak keras. Aku akan kembali. harus ada di depan. Oke. Nah, jadi ini kita nanti pakainya tuh ininya. I see. Jadi setiap daun tuh punya bentuknya masing-masing, dimana itu nanti kita harus ditulis kayak oh ini beloknya ke kanan nih kayak gitu. Oh, bagusnya oke. dipasang di sini. Jadi lebih ngikutin bunganya daripada kita paksa arrangementnya gitu Iya, ya. gitu. Nah, terus coba tadi ada lagi. Nah ini kita nggak bisa pakai yang ini, jadi emang beberapa daun tuh kita harus korbanin. Karena yang masuk ke dalam foam itu nggak boleh ada daunnya. Jadi benar-benar full stem clean gitu. Mungkin udah bisa sambil coba merangkai kali ya kalau udah daun seperti ini. Boleh. Jadi pertama kita patokin dulu patokan tertingginya dengan daun, dan nggak bisa, kalau misalnya ini kan kita mau bentuknya natural part. Jadi jangan yang paling atas ngadep, jangan, kita nggak boleh ngasihin yang kayak semuanya lurus vertikal gitu. Semua harus on an angle. Oke. Nangkapnya, jadi miring seperti ini. I see. Berarti kayak yang ini aku bisa pakai, apa yang ini harus dicopot lagi? Bisa dipakai. Bisa dipakai. Berarti like let's say gini. Mau ngadepnya ke genital atau ini kupingnya harus. Oh gitu. Ya. Oke. Mau ngadepnya ke Aku ngadep ke teman-teman kayak gitu. Sambil dulu kan depannya. Gini ya berarti. Aku coba tusuk ya. Yep. Seberapa dalamnya gimana itu? Nah, kayak jadi sekitar 2 cm sampai 3 kan. Sampai dia kalau udah digoyang nggak apa-apa gitu, aman. Oke. Karena dia kan bakal travel Kalau gitu ya. Oke. jadi doang. Terus kita harus penuhin beberapa angle ini semuanya, sisi-sisi sini semua dengan daun. Jadinya paling tinggi kita patokin dengan yang di antaranya dan yang paling rendah. Oke. Terus kita putar-putar terus sampai semua sisi itu penuh sama daun dulu nih sekarang kayak gitu. I see. Jadi kita coba menangkai. Kalau emang gak ada tim tuh mungkin emang sifatnya lebih apa kan? Kayak lebih natural. Natural, ya. jadi terserah dia arahnya mau kemana gitu. Oke. Jadi santai aja. Nyalain Ya, gue lagi coba lihat masternya dulu ya gimana. Karena kalau kan ada beberapa teknik kayak kalau hari ini natural. Kalau misalnya kita sistemnya posy, dome gitu, itu ada tekniknya di mana kayak itu harus benar-benar patokinnya lumayan precise. Pakai grade gitu. Kalau kayak gini lebih natural sih. lebih tenang. Kayaknya. Jadi sekali-sekali diputar ngadep sana terus ngadep kamu. Jangan takut perbedaan tinggi banget. Itu jangan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang di sisi-sisi sini, tadi kayak kenapa kita sengajain foam-nya kita lebihin supaya kita bisa nusuk daunnya tuh horizontal dari samping gini. Jadi dari samping nanti waktu dilihat nggak akan kelihatan lagi foamnya. Kalau kayak gini kan nanti kelihatan batangnya, kurang full kelihatannya nanti rangkaiannya. Jadi kita kalau bisa misalnya rangkai itu yang di bagian sini, yang bagian samping-samping ini, kita tusuk itu horizontal full. Jadi efeknya nanti pasti akan lebih besar dibandingkan merangkai dari samping ini kita tusuknya di diagonal. Tapi makin lama makin ke sini itu nusuknya makin miringnya makin vertikal, anggapannya begitu. Oh. Jadi kayak dome, kayak kita mau reaching untuk bikin kayak seperti bulat setengah lingkaran gitu, cuma nggak perfect gitu. I see. Itu cuma arahan batang tusuknya aja. Nah jadi kalau misalnya kayak gini, mungkin dia bagusnya kalau ditaruh. Nah kalau yang kayak gini
kita harus potong lagi ya kalau udah ditusuk, nggak boleh tusuk lagi kayak gitu. Oh. Karena dia udah ketutup sama partikel, Heeh. jadi kalau bisa kita potong supaya fresh cut. I see. Yang kayak gini kita taruh yang di permukaan atasnya. Gitu. Kurang lebih. Oke. Belum ada kesulitan kan sejauh ini? Wow, hanya sulit sih tidak ya, mungkin lebih ke taste kali ya. Iya memang benar. ya. Mati masak sih kalau. Kalian tuh dulu belajar di mana sih? Autodidak atau kalian juga ikut workshop gitu sampai akhirnya decide buat bikin Flores sendiri? Pertama awalnya autodidak dulu, habis itu penasaran sama teknik-teknik, baru ikut kayak course, ikut kelas gitu-gitu. Sebenarnya mulai bisnis pola studio itu sebenarnya kayak dulu. Heeh. Terus dia itu kayak dulu pas masih di Jogja, dia pertama les bunga. Oh. Terus ngajakin kayak seru dong nakai bunga. Heeh. Terus itu pas masuk kuliah, pas udah bosan gitu, terus akhirnya nyuruh coba juga ngelas bunga. Nah, aku juga ikut kelas, tapi yang pertama aku ikut kelas itu workshop gitu, kayak workshop bikin bloom box juga waktu itu. Heeh. Nah, dari bikin satu bloom box itu coba-coba sendiri. Ketagihan gitu. Iya, cari-cari referensi gitu. Kayak dulu kan lagi tren Korea gitu. Jadi kayak belajar rapinya tuh pakai mata bener-bener kayak kira-kira gimana ya bikin supaya kayak gini gitu, coba-coba sendiri. Sampai akhirnya setelah setahun atau 2 tahun kita kesempatan ke Korea, baru belajar langsung di Koreanya. Gitu. Wow, belajar langsung di Korea. Berapa lama? 2-day course gitu. Oh, 2 days course. Menarik di Seoul gitu ya berarti. Iya. Oh. Terus kalau misalnya ada Flores luar datang ke Jakarta, sebisa mungkin kayak kita gantian, misalnya aku ikut, terus Vera gantian gitu. Terus menimba ilmu ya, Iya. biar makin kreatif nih bikin bunganya. Soalnya kayak style bunga kan juga evolve terus gitu kan. Yang nge-trend tuh beda-beda terus. I see. Nah terus setelah ini punya aku udah jadi belum? Base-nya ya, bukan base. Udah sih. Udah. Masih ada yang kosong ya? Oke. Terus udah terlihat dari keduanya, arah-arahnya udah kelihatan. Sekarang kita mau bikin ngisi bunganya pakai dua macam bunga di awal dulu. Yang pertama, layer pertama kita isi pakai gompi. Jadi gompi ini sebenarnya bunga lokal. Ini gompi. Ini terus kalau warnanya udah macam-macam banget, dan kebetulan karena lagi fall, mungkin mereka juga bikin warna-warnanya seperti ini gitu. Jadi mari kita coba. Ini tuh di dye loh. Serius? Oh, Kan nggak jadi- natural ya? Ini nggak natural. Jadi warna aslinya yang mana? Ini warnanya ini. Warna aslinya putih. Oh, yang ini masa nggak natural sih? Ini natural. Kan? Oh, yang gini-gini aja yang nggak natural ya? Ini kalau misalnya di impor versinya tuh dahlia gitu ya. Dahlia. Oh, ini bunga dahlia. Mirip. Oh, mirip. Ini kalau budgetnya tidak enggak. cukup, untuk kalau misalnya kalau ada yang besar dan dia tapi budget dia tidak mencukupi, ya kita bisa gantiin pakai ini referensinya. Oh mirip-mirip bentuknya. Oh, gitu. Coba cari pom dahlia pasti mirip banget sama ini. I see. Tadi ini namanya apa? Gomu. Gompi. Oh, gomu. Gomu apa coba? Krisan gompi. Jadi dia keluarga krisan. Oh, Krisan kan bentuknya kayak kayak iya, gitu ya. yang putih, yang mekar itu kan. Iya, Dia iya. versinya. Jadi ada 3 keluarga. Yang bulat pom-pom itu krisan juga, yang bulat sempurna. Terus nextnya agak mekarnya itu gompinya. Satu lagi yang mekar banget itu krisan. Oh, Tuh. menarik. Jadi apa yang kita harus lakukan dengan si Oke, jadi gompi ini? pastiin dulu semua batangnya bersih, nggak ada daun-daun kerikil kecil. Terus oke, Kalau ini masih ada daun perintil kecil-kecil nggak? Kalau terhitung tidak ada? kerikil tidak ada. Oke. Ini kita udah conditioning dulu sebelumnya. Oh iya, tadi mungkin kita tadi nggak jelasin kalau bunga dari pasar tuh nggak sebersih yang kalian lihat sekarang. Pastinya banyak daunnya. Tapi once sampai rumah kalian, udah sampai rumah kalian, kamu harus copotin semuanya. Beberapa sisain di atas aja. Terus potong miring, simpan di air kayak gitu. Jadi nggak boleh ditutup terus gitu. I see. Tapi kan kalau gue lihat di Floris tuh banyak kulkas gitu kan? Kalian menggunakan kulkas gitu juga nggak sih? Kenapa tuh? Iyahnya agak ini ya, agak berat. Kulkasnya kayak gede banget di rumah. Iya. Terus biar lebih tahan lama sih. Terus kalau sebenarnya bisa nyimpan bunga di udara kayak gini. Cuman kan kalau di udara
bebas seperti ini kita nggak tahu ada kuman-kuman apa kan. Kalau di kulkas tuh lebih bersih aja. Jadi gitu. kuman-kuman yang ada di air-airnya nggak cepat berkembang. I see. Tapi misalnya kalau pemula gitu udah harus punya kulkas nggak sih, Fer? Boleh. Boleh kalau Siapa mau. tahu kan kayak mahal banget, jadi kalau mau ngirit ya nggak usah beli kulkas dulu Iya, gitu. biasanya kalau ada order aja baru beli gitu kali ya, J. Menurut aku sih awal mula nggak usah, nggak apa-apa. Kita pun awal mula nggak punya apa ya. Kita awal mula pun nggak punya kulkas, kita simpen di ruangan ber AC gitu. Oh, tapi kulkas itu berapaan sih? Berapa sih? 6 juta 6 juta itu gitu. single door. Oh, berarti itu kulkas khusus bunga kan? Atau sebenarnya kulkas daging tapi buat bunga? Nggak mungkin dong. Ya itu showcase gitu. Minuman ya. Minuman. Tapi yang no frost bilangnya gitu aja. Jadi dia nggak ada bunga esnya. Betul. I see. Dan jadi airnya nggak bisa sampai beku gitu aja. Karena freezer sama kulkas itu beda. Kalau ini dimasukin ke kulkas dagingan gitu, layu dalam sekejap. Oh, oke. Padahal tuh dingin banget kan. Iya, Saya iya, bisa iya. freeze. Tapi dia ada temperatur khusus. Kalau udah ditaruh kulkas, berapa lama bunga yang nggak ditaruh di kulkas sama bunga yang ditaruh di kulkas? Kalau nggak ditaruh di kulkas mungkin 3 sampai 5 hari. 3-5 hari. Mentok banget tergantung bunganya. Kalau bunga-bunga kayak gini ya 5 hari oke lah. Tapi kalau di kulkas mungkin bisa a week. Bahkan 2 weeks. Kadang kalau yang bagus banget bisa sampai 2 minggu. Oh, oke. Ini kayak gini ini bisa di 2 minggu. Jadi investasi yang baik untuk semua floris adalah Kulkas. Biar nggak usah belanja setiap hari ya, capek juga ke pasar bunga terus. Iya. Oke. Lanjut. Jadi bunga pertama gue adalah ini. Lu juga sama kan? sama. Kita pakai warna-warna yang bagus ini aja. cocok Oh, sama ini warna. kalau agak gini-gini masih bisa Nggak dipakai. apa-apa. Bisa. Bisa. Ini tuh kayaknya. Karena ini bentuknya emang agak abstrak. Iya, emang kayak gitu. Terus first layer, jadi bunga ini adalah bunga base. Jadi pertama bakal lanjutnya nggak lebih tinggi dari daun-daun yang di bawah-bawah. Jadi kayak sini mungkin. Lebih tinggi. Tidak lebih tinggi. Nggak lebih tinggi. Oh, oke. Jangan tiba-tiba keluar gitu. Mana sih depannya? Segini di sini mungkin. Jadi kita akan main warna-warna juga, dimana kayak level mungkin nanti level yang makin keluar itu warnanya makin muda. Iya, betul. Gitu aja. Jadi makin dalam, makin gelap. Ini kita pakai warna-warna gompi yang gelap. Nanti second levelnya kita pakai yang Lebih oranye, terus third level sama mungkin merah. Nanti baru yang terakhirnya kita pakai import roses. Itu yang import. I see. Lebih light lah di luarnya. Oke. Kalau misalnya buat pas segede ini kita pakai kayak segitiga gitu. Jadi misalnya ini udah segini, satu di sini, satu di sini, dan satu lagi di sini. Oke. Terus nanti diputar lagi kalau udah penuh level kedua kayak lebih tinggi segitiga lagi. Jadi satu nanti di ujung sini, satu kayak sana, satu kayak di flower nggak mempermudah. Mempermudah hidup, Beb. Ini mempermudah banget sih, at least gue tahu what I'm doing gitu kan sekarang. Berarti ini keluar semua gitu kan bunganya. Terus jangan lupa kalau mau kayak ngerangkai bunga, apalagi ini buat centerpiece ya. Jadi kayak kita sambil duduk gini posisinya, anggaplah kita lagi di meja makan. Nah, oke, nice. Udah kan, nah sekarang ulang lihat dari sini. Udah. Ini satu lagi mungkin di sini atau di sini. Biar ini kan tinggi tadi. Biar nutupin area sini nantinya pakai bunga yang sama. Lagi di sini. Jadi ini udah jadi ya first layernya. Udah. First layer bunganya, dan sekarang kita menuju ke second layer. Nah, second layer kita bisa pakai mawar. Jadi kita banyak banget ya mawarnya. Emang kita mau main flowernya mawar ini red roses, ini lokal, tapi kalau misalnya bisa bilangnya tuh bukan mawar Malang ya, apa ada bedanya, ini mawar Bandung. Kalau mawar Malang lebih kecil, kalau mawar Bandung dia kayak semi impor bilangnya kalau di pasar. Jadi bibit impor tanam lokal. Bibit impor tanam lokal. Apa bedanya sih sama yang mawar Ini impor? Ya, itu full, kalau ini full impor. Oh, Coba kalau dipegang, kalau pasar lebih kecil. Batangnya lebih gede. Batangnya itu lebih besar. oh iya. Ini aneh banget loh kayaknya kalau diperhatiin baru itu. Ini yang udah hampir full belum. Oh, oke. Iya. Jadi kelihatan banget sih ya, Mamang.
Batangnya lebih tebal, kelopaknya lebih tebal juga. Sama daun ini juga lebih gede-gede, emang gendut-gendut. I see. Nah, ini kan karena corona juga, Uh-huh. kemarin juga sempat menurunkan penjualan mawar-mawar. Sekarang muncul mawar-mawar lokal yang super bagus-bagus udah kayak impor. Wow. Sayangnya kita nggak bawa hari ini. Oke. Tapi lumayan rare juga karena rebutan banget kan itu akhirnya gitu. Kayak Sempet sih gitu. corona kemarin impor misalnya. China Susah ya makanya turun. Iya. Kayaknya semua industri memang mengalami Iya. sedatan dalam pengiriman ya. Iya, Oke. So what we gonna do with this? Ini ditaruh dulu ya. Ya, kita bikin yang pakai mawar. Lanjut mawar Ci. Nah, mawar itu kalau mau tahu layu apa enggak, itu dari si tangkai ini. Kalau tangkai ini yang paling atas deket sama kelopaknya ini masih keras, berarti dia belum layu. Cuma kalau misalnya dia udah dipencet terus ada kayak bintik-bintik, itu artinya dia udah mulai layu. Oh. Nah, kalau masalah kelopak itu ada item-item seperti ini, itu ada yang bilang kayak ini layu gitu. Itu sebetulnya preference aja sih. Kalau mau aman ya di take out aja. Cuma sebenarnya dia namanya guard petals. Jadi waktu dia masih kuncup dia yang ngelindungin semuanya gitu. Jadi ini protect kalau emang nggak mau. Oh, oke. Ini berlaku sama buat Kalau kayak gini dipotek juga nggak? Soal sobek gitu ya. Oh iya. Oke. Tinggal dicabut aja gitu ya. Nah, terus ada teknik juga kalau mawar yang misalnya kayak datangnya ini kan beda nih, kalau yang ini kan masih agak kelihatan Kuncup ya? kuncup gitu. Kalau ini yang udah agak mekar, biasanya yang kuncup gini kita akalin, namanya kayak di flex gitu. Sekarang lagi ngetren banget. kayak apa plat Dimekarin gitu. Boleh coba. Ini kayak udah. Nah, kita coba nanti ya. Oke, jadi jempolnya ditaruh di kelopak yang ini, terus tekan ini ke jempol, ke arah jempol ini, pelan-pelan aja. Nah, terus layer by layer. Karena kalau udah nggak sabaran kayak gue suka sobek. Ini untuk garden style kayak Ih, kok demonya bagus banget, punya gue kok balik terus ya? atau mungkin yang susah coba yang lain. Ada yang emang agak Sulit sulit. tuh berarti yang itu. Oh, Oh ini guard petalsnya belum dicabut. yang mana ini? Kayak hitam ini. Oh, Cabut dulu soalnya dia lebih kaku kan. I see. Nanti jadi kayak Kayak lebih gede gitu. Jadi dia mulai. dan ini bagus untuk layer-layer paling luarnya. I see. Gue tuh lupa pakai face shield. Mau cium, nggak cium. Biar ada wanginya. Iya, Sebetulnya malah malah nggak nggak ada ada wanginya kan? Kayaknya emang ada certain yang bisa dimekarin, nah kalau kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, ini nanti kita akan tampilin di paling luar ini. Nanti kita akan lihat efeknya apa. Oke. Kalau yang ini kayak udah mekar gini kan kita nggak bisa mekarin lagi, kita taruh di dalam-dalam. Kayak tadi nih yang gompi, yang level-level paling bawah. Yuk kita mulai dengan mawar. Kita mulai dengan mawar. Nah, tapi nggak usah sampai yang kayak terlalu patokin kayak oh ya harus rapi gitu, enggak. Yang penting kayak oh di sini masih bolong, kita bisa tambahin. I see. Nah, just misalnya kalau teman-teman di rumah sama teman-teman entrepreneurs mau belajar gitu, kalian gimana sih buka workshopnya? Apakah per bulan atau ada yang private juga bisa? Sebenarnya dulu tuh kita sebelum COVID, kita tuh sering buka workshop, 1 bulan sekali pasti ada workshop buat kayak 10 sampai 15 orang gitu. Itu pasti. Tapi semenjak COVID kita ngarahin lebih ke private class ya. Iya, private class. I see. Private class kita ada yang buat beginner, emang mostly for beginner, tapi kalau emang yang mau buat hobi, ya ada juga yang hobi. Atau mau yang kayak buat wedding bouquet gitu, itu juga ada. Cuma lebih ke private. Hopefully kalau emang udah makin aman, kita bisa bikin yang mini class, mini session gitu. I see. Kemarin tuh sempat ada yang nanya ke gue, kayak, itu si Jesselyn kebanyakan bikin workshop nggak takut ya kayak ditiru gitu misalnya, kayak kan karena yang keluar dari workshop itu pasti kan
ada kecenderungan untuk buat florist sendiri gitu Iya, kan. iya. Jadi kan ada a new competition gitu. Menurut kalian gimana sih? Sebetulnya bahkan emang yang waktu datang ke kelas kita pun udah kita udah tahu sih, kita udah nanya, bahkan kita udah ada shopnya namanya apa gitu, kadang ngasih tahu. Makanya kita sering tag. Iya, bahkan kita pun sering tag. Cuma emang menurut kita karena balik lagi tadi kan kayak style ini tuh beragam banget, dipegang sama, jadi ini nama stylenya misalnya garden bisa gitu, tapi dipegang tangan Jelita sama dipegang tangan Pola akan beda hasilnya. Garden ala Jelita sama garden ala Pola itu akan berbeda gitu. Jadi saking beragamnya ini menurut kita why malah compete gitu. Malah menurut kita sekarang ini kalau di florist tuh bisnis yang paling menurut aku sih lumayan positif ya, karena ada bener-bener namanya community florist gitu. Jadi emang semuanya sharing kayak WhatsApp group gitu sih sebetulnya. Jadi kayak semuanya emang sharing misalnya tentang bunganya, bisa sharing beli bunga, bisa sharing beli macam-macam gitu. Karena ini ada minimumnya kan. Bisa tiba-tiba ada orang nanya, ini gue beli ini, tapi gue nggak bisa begini ya, gimana sih cara kemarin biar bunganya begitu gitu. Jadi kayak sharing session by WhatsApp group. I see. Komunitas membangun ya ternyata. Ya kayak ide bener lah gitu. komunitas membangun. Iya. Bener-bener saling ini ya, mengisi satu sama lain gitu. Iya, Misalnya iya. kalau ada kebingungan. Kalian nggak ada kepikiran buat ini merambah ke papan bunga? Itu kan kayak bakal ramai banget setiap Iya, kali. iya. Misalnya kayak ya idepreneurs member-member buka Bener. shop baru kan kalian Iya. bisa kasih. Iya. Terus kayak nikahan juga pasti bakal banjir, kedukaan juga dipesen gitu. Kalau misalnya untuk sekarang sih kayak kita emang lagi fokusnya ke dan tadi aku bilang kayak pengen explore style beragam ini dulu. Terus emang fokusnya pengen lebih ke event dekor sama kayak pre-wedding set dekor kayak gitu. Jadi set installation tujuannya sebetulnya pengen sekarang. Cuma ya itu nanti kalau misalnya nggak menutup kemungkinan untuk kita berkembang ke yang main quantity seperti itu. Tapi untuk sekarang kita emang lagi fokusin ke exploring the style sama ala pola kayak apa sama dekor-dekorasi. Dekorasi wedding, mini wedding seperti itu. Jadi ini apa yang gue lakuin dari tadi namanya orchid, cymbidium orchid. Jenisnya sama anggrek, cuman ini import sih. Terus anggrek ini datangnya satu batang kayak gini banyak gitu. Jadi kita harus bisa pisahin dulu. Nah, ini sekarang kita udah bisa pisahin dan udah masukin dia ke cup satu-satu biar dia dapat air sendiri-sendiri. Karena dia batangnya lunak, nggak bisa langsung nancep ke foam. Jadi kita bikin struktur seperti ini. I see. Pakai sisaan batang mawar tadi. Oh iya, ikatnya. Nah, kalau satu bentukannya kayak gini. Jadi dia bisa diisi air, terus disambung lagi sama batang gitu untuk memperpanjang. Iya, itu. Ini untuk bunga-bunga yang mungkin butuh air lebih banyak ekstra gitu. Nah, si anggrek ini bisa juga sih juga di kayak misalnya ini kuncup nih, sudah bisa juga Bisa reflex lagi. Cuma hati-hati soalnya dia kadang suka sobek. Iya, ini agak keras ya. Lebih Jadi keras. takut. Takut sobek. Nah, Oh iya. Nah, ini level selanjutnya. Dia nggak boleh sejajar sama si mawar. boleh. Tapi antara di dalam banget atau di luar banget. Jadi sebenarnya the idea of garden style mungkin nggak boleh ada yang kayak sebelah-sebelahan level sama persis, dempet-dempetan bisa kayak gitu. Jadi emang kayak kalau di taman kan semuanya organik kan, naik turun, ada yang di bawah banget, ada yang kecil gitu. Misalnya kalau temen-temen gitu Jess, mereka mau ada acara private nih atau ada acara dinner gitu, mereka mau tablenya di dekor sama pola, itu harus book berapa hari sebelum sih? Kalau table dekor lebih baik seminggu. Jadi kita biasanya kan ada nanti tuh ada detail-detailnya, kan nanti terakhir kita bisa lihat ada biasanya name tag kayak tulisan Jelita kayak gitu, itu biasanya takes more time. Jadi kalau misalnya seminggu kita bisa prepare semuanya dulu. I see. Terus untuk style, untuk budget, itu tuh dikembalikan ke klien atau dari kalian udah come up with price list dan arrangement?
Kalau untuk stylenya sebenarnya kita bisa adjust sama tema warna ikannya misalnya, sama mungkin warna tertentu yang mereka mau atau tema tertentu yang mereka mau kayak gitu. Untuk budgetnya bisa adjusted tapi kita ada price range aja. Oh oke. Boleh tahu nggak kayak price range paling minimum misalnya berapa? Untuk table decor, Table decor. biasanya kita hitungannya per pax, jadinya 250.000 per pax. Oh, berarti misalnya kalau dinner for four, berarti udah dikali aja. Benar. I see. Terus misalnya kalau kalian lagi, misalnya kalau kayak teman-teman punya acaranya di luar gitu, kayak let's say di hotel atau di restoran, yang minta izin itu tuh mereka atau kalian Untuk dekor? Biasanya kalau surat izin loading gitu, biasanya kita masih bisa bantu urusin pastinya. Cuma biasanya sih kita udah selama ini sih kita dapat surat izinnya, tinggal kita serahkan ke pihak restoran. Oh oke. Berarti semua arrangement datang dari klien ya. Ah, Jadi benar. kalian tinggal dekor Benar. sampai sana. Menarik. Tapi tadi price range itu kan untuk kayak small group ya. Iya. Kalau makin besar ya biasanya kan pricingnya di-adjust lagi yang gimana kayak gitu. Itu tadi pricing untuk small group lah. Kalau biasanya apa sih kayak ber-8, ber-10 kayak Cuma gitu. berdiri tempat lebaran. Biasanya Berdelapan itu terhitung small group apa enggak? Biasanya kita so far emang minimumnya paling kecil kayak misalnya 6, 8, 10 itu untuk yang paling kecil table decornya. Oh. Karena kan kalau ber 20. ya kalau 20 anggapannya kayak misalnya Iya. placingnya. Jadi bunga ini tuh nanti kita biasanya selalu anjurin di antara tempat duduk. Jadi duduk di antara ada bunga kayak gitu. Jadi kalau misalnya minimum, kenapa tadi aku bilang minimumnya 6 supaya bisa dapat 2 arrangement at least kayak gitu. Lebih kelihatan dekornya. Kalau berempat takut lebih canggung gitu bunganya kan gitu. Tapi bisa di-adjust juga sih. Oke. Jadi setelah ini udah ada 2 bunga, 1 daun, terus kita masuk ke step terakhir atau gimana nih? Jadi kita masuk step terakhir, kita main bunga-bunga yang emang kita mau tonjolin terakhir. Berarti dia levelnya paling luar di antara bunga-bunga yang tadi kita udah rangkai. Nah di sini kita yang tadi udah kita lihat tuh mawar shimmer yang import, terus ini juga import dianthus namanya, sama terakhir ini lokal krisan, tipe mirip gompi tapi dia krisan. Oke. Dan bisa lanjut ke si James Story-nya, James Story Orchid yang terakhir ini. Jadi kayak dia tekstur paling terakhir karena dia juga bentuknya meliuk-meliuk, organik banget. Jadinya kita bisa kasih final kayak airy touch buat rangkaian ini dengan si ranting-ranting yang meliuk-liuk ini. Oh, oke. Dan jangan takut misalnya kayak ini mau agak tinggi, misalnya lebih tinggi dari daunnya nggak apa. Jadi statement. Bentuknya. Rasanya memang ini ya, teraputik gitu ya ternyata. Benar. Ada yang banyak yang bilang gitu. Untuk vas jatuhnya kayak misalnya mau rangkai di hari weekend buat di rumah terus sambil dengerin lagu, itu jatuhnya teraputik banget. Yeay, akhirnya jadi nih setelah 2 jam guys. Kita arrange garden style ya. Flower arrangement garden style. Nah, sekarang mau di set jadi table setting ala Halloween ya. Wah, udah jadi nih teman-teman sekalian, table decor for Halloween dinner by Pola Studio. Keren banget, Jasper. Akhirnya aku bisa buat centerpiece sendiri, guys. Dan ini buatan Jesslyn dan Vere, ini buatan aku. Mudah-mudahan gak jomplang-jomplang banget ya. Bagus. Nah, buat teman-teman sekalian yang nonton video ini dan mikir nih pengen banget buat belajar how to be a florist, bisa langsung kontak Pola Studio. Dan misalnya kalau teman-teman juga tertarik nih mau ada private dinner atau private event, terus membutuhkan table decor, boleh banget kontak Pola Studio. IG-nya apa? @Pola Studio. @Pola Studio. Di add ya teman-teman, jangan lupa di follow juga. Nah, thank you banget everyone for watching. We hope this video can inspire you some way somehow. Dan misalnya kalau teman-teman suka banget sama video ini, jangan lupa ya buat di subscribe, like, comment,
komen, dan tentunya di-share. See you in the next video everyone. Let's connect the dots.